Pujilah Tuhan karena pada hari ini kita boleh bertemu kembali dalam sapaan rohani BPN, Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia. Dan pada kesempatan yang begitu indah, begitu baik hari ini, tidak lupa saya mengingatkan untuk rekan-rekan semua, karena ada begitu banyak pelayanan yang akan dilakukan oleh Badan Pelayanan Nasional. Tentunya kita juga membutuhkan uluran tangan dari rekan-rekan semua. Dan apabila rekan-rekan semua, siapapun Anda, tergerak untuk ikut ya memberi persembahan kasih, ada rekening di sini, bisa silahkan melakukan persembahan kasih seikhlasnya. Dan kita tahu Tuhan tidak melihat jumlahnya, tetapi Tuhan melihat apa yang kita mau persembahkan. Baik, pada hari ini kita mau memulai persekutuan doa kita. Kita mau merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kami yang baik, kami sungguh bersyukur karena pada hari ini Engkau kembali menyegarkan kami, Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau bertatap muka dengan Engkau, Tuhan, di dalam acara sapaan rohani pada hari ini. Kami percaya, Tuhan Yesus, bahwa tiada hal yang tidak mungkin bagimu. Tiada hal, Tuhan, yang terlalu berat bagimu untuk menyelesaikan setiap permasalahan hidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus, kuasa-Mu boleh ada di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau boleh menghiasi setiap kehidupan kami karena kemurahan-Mu, Tuhan. Kami ada hari ini karena kemurahan-Mu, Tuhan. Dan kami percaya kemurahan-Mu ada untuk selamanya. Ini setiap pujian kami, Tuhan, penyembahan kami, rasa syukur kami, Tuhan, dan pengagungan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Saya ajak semua rekan-rekan untuk ikut bernyanyi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Kita rasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku pada saat ini, semuanya dengan kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
teramat baik bagiku. Oh, naikkan syukurmu, terima kasih Tuhan. Naikkan syukurmu buat pengampunanmu, terima kasih Tuhan. Rezeki yang kau beri, keselamatan Tuhan, pertolongan keluarga dan komunitas kami. Terima kasih. Kami bersyukur, Kau Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh, Kau Allah yang menolong setiap kami Tuhan. Kau Allah yang menolong setiap kami Tuhan. Allah yang peduli atas setiap permasalahan kami. Terima kasih. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, katakan Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, kudus sekarang dan selamanya.
Raja segala raja, tinggi dan sembah Dia, Raja segala raja, Hosana. Ya la 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 la. Shiriri. Setiap kami telah dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Hati kami telah dibungkus dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus apabila sebentar lagi ada hamba-Mu yang akan memberikan firman Tuhan, biarlah hati kami ini siap Tuhan untuk ditanami bibit-bibit firman Tuhan. Sehingga apapun Tuhan yang disampaikan boleh merupakan perpanjangan lidah-Mu Tuhan dalam hidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh mencernanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom, para romo, suster, bapak, ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Nama saya Robertus Pedarminus Robi Yonoswoyo. Saya dari Paroki Santo Yohanes Penginjil, Kebayoran, Jakarta. Karena saat ini kita masih ada dalam suasana Paskah, perkenankan saya juga mengucapkan Selamat Paskah kepada para romo, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Pada malam hari ini, saya ingin mengajak agar kita semua lebih merenungkan mengenai bagaimana kita mencari kehendak Allah di dalam setiap dinamika kehidupan kita. Untuk itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan atau membaca dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 20. Injil Yohanes 20, 19 sampai dengan 20. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kejadian ini terjadi pada hari Minggu pertama setelah Kristus wafat di kayu salib. Kristus wafat pada hari Jumat, hari Sabtunya adalah hari Sabat. Dan kemudian hari Minggu pagi kita ingat bagaimana Maria Magdalena bertemu dengan Kristus. Dia menjumpai makam kosong, tetapi kemudian Kristus menemui dia dan berpesan agar dia menyampaikan kepada para rasul bahwa ia akan kembali ke rumah Bapa. Nah, kejadian ini adalah pada hari Minggu malam. Pada saat itu para rasul sedang berkumpul, atau lebih tepatnya mereka bersembunyi di sebuah rumah di Yerusalem. Mereka saat itu betul-betul dalam keadaan frustasi. Mereka sedih sekali dengan kehilangan Kristus. Mereka kehilangan pegangan karena kehilangan seorang guru teladan, dan mereka sudah tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Karena itu, kata-kata bahwa mereka ada di satu rumah dan rumah itu dalam keadaan terkunci sebenarnya memberikan gambaran juga bagaimana hati dan pikiran mereka pada saat itu terkunci oleh ketakutan, oleh kekecewaan, oleh kebingungan, oleh keputusasaan. Sehingga pada saat itu sungguh-sungguh mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, sebenarnya kalau kita melihat lebih ke belakang,
Seharusnya para rasul tidak mengalami hal seperti itu. Kenapa? Karena menurut Injil Matius, Kristus sudah 4 kali memberitahu kepada para rasulnya apa yang akan terjadi pada dia ketika dia masuk ke kota Yerusalem dan ketika dia mau menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Pertama kali Kristus mengatakan ini ketika dia dengan para rasulnya ada di Kaisaria Filipi, sebuah kota paling utara dari provinsi Galilea, yang artinya adalah kota yang paling jauh dari kota Yerusalem. Disitulah Yesus memulai suatu perjalanan penginjilan menuju ke kota Yerusalem. Yang kedua, Kristus mengatakan ini beberapa saat setelah dia diagungkan di atas gunung Tabor, di atas bukit, di mana dia berubah rupa, disaksikan oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka kembali ke kaki bukit dan kemudian pada saat itu setelah berkumpul kembali dengan 12 rasul, Kristus mengatakan apa yang akan terjadi pada dia. Pada kesempatan yang ketiga, Kristus mengatakan itu menjelang masuk ke dalam kota Yerusalem untuk yang terakhir kali. Dan yang keempat, 2 hari menjelang Paskah Yahudi. Artinya hanya 1 hari sebelum Kristus menyerahkan dirinya untuk menebus dosa kita. 4 kali mereka mendengar mengenai apa yang akan terjadi pada Kristus. Tetapi hanya 1 kali mereka memberikan suatu reaksi keterkejutan dan keseriusan, yaitu ketika pertama kali Kristus mengatakan ini di Kaisaria Filipi. Kita ingat pada waktu itu kalau kita baca di dalam Matius bab 16 ayat 21 dan seterusnya, dikatakan bagaimana Petrus ketika dia mendengar bahwa Putra Allah akan wafat di Yerusalem, maka dia membuat suatu reaksi yang luar biasa. Secara refleks dia menarik Yesus dan mengatakan hal ini tidak boleh terjadi. Di dalam ketiga kesempatan yang lain tidak disebut reaksi dari para rasul atas keprihatinan ketika mendengar apa yang akan terjadi pada Kristus. Kenapa? Karena di akhir-akhir atau dikatakan setelah mereka mengikuti beberapa tahun perjalanan penginjilan Yesus, justru pikiran mereka sudah terkunci oleh ambisi dan impian mereka masing-masing tentang apa yang akan mereka alami, akan terjadi oleh Yesus Kristus dan dengan sendirinya juga akan apa yang mereka alami. Karena pikiran mereka itu sudah terkunci dengan impian dan ambisi pribadi masing-masing, mereka tidak lagi memperhatikan apa dampak-dampaknya dengan katakan bahwa sampai 4 kali Yesus harus mengatakan seperti itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasih Kristus, selain itu, mungkin mereka terlalu yakin bahwa apapun yang terjadi, pada akhirnya Kristus pasti bisa mengatasi persoalan yang dihadapi. Karena itu mereka tidak mau terlalu pusing. Akibatnya, ketika hal yang benar-benar apa yang dinubuatkan oleh Kristus benar-benar terjadi, mereka menjadi sangat-sangat terkejut dan frustasi. Ibu bapak, saudara yang dikasih Kristus, menjelang tahun 2020 atau di akhir-akhir tahun 2019, sebagaimana biasa di akhir-akhir tahun, para analis ekonomi, analis keuangan memprediksi apa yang akan terjadi pada tahun 2020. Seperti apa keadaan ekonomi keuangan di tahun yang akan datang. Nah, pada saat itu, di akhir tahun 2019, hampir semua analis sangat optimis dengan apa yang akan terjadi pada tahun 2020. Kenapa?
sepanjang tahun 2019 ekonomi mengalami gonjang-ganjing yang luar biasa karena ada perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok, dua negara dengan ekonomi terbesar di seluruh dunia. Mereka saling menjatuhkan, saling membalas, dan akibatnya dampaknya juga terkena kepada semua negara termasuk Indonesia. Di akhir tahun 2019, perang dagang ini kelihatannya sudah akan mereda dan sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang lebih lunak, sehingga para analis yakin bahwa 2020 akan merupakan tahun kebangkitan ekonomi, bahwa ekonomi akan berkembang dengan jauh lebih baik daripada tahun 2019. Apa yang terjadi? Baru pada kita masuk ke tahun 2020, Januari 2020, di Indonesia kita kita mendengar bahwa sejak akhir tahun 2019 di kota Wuhan, Tiongkok, terjadi suatu penyakit yang diakibatkan oleh virus yang menyebabkan banyak sekali orang tertular dengan cepat, dan akibat dari penyakit itu sungguh-sungguh menakutkan. Banyak yang meninggal, banyak juga yang tidak meninggal pun mengalami dampak-dampak yang sangat-sangat tidak enak. Bapak Ibu, ketika kita mendengar hal-hal itu terjadi, banyak orang Indonesia tidak terlalu menaruh perhatian. Kenapa? Orang berpikir Wuhan itu jauh banget dari Indonesia. Yang kedua, banyak orang yakin bahwa dengan kemajuan teknologi Tiongkok, yakinlah bahwa mereka akan dapat mengatasi persoalan itu dengan cepat dan tepat. Tetapi apa yang terjadi? Kenyataannya adalah justru wabah ini menjalar dengan begitu cepat ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Ketika pada bulan Februari, Bapak Presiden mengumumkan bahwa telah terjadi, atau katakanlah bahwa virus itu sudah ada di Indonesia, maka dengan cepat sekali kita mendengar bahwa ada banyak orang yang mulai terpapar virus COVID-19 ini. Dan kita lihat pada saat itu, orang menjadi panik, orang menjadi bingung. Begitu cepat, begitu banyak orang terpapar, dan banyak sekali yang terpapar itu akibatnya fatal, meninggal dunia, atau seandainya sembuh pun, mereka mengalami dampak-dampak yang benar-benar menyiksa buat kelangsungan hidup mereka. Bapak Ibu, kenapa pada saat itu orang tidak terlalu memperhatikan ketika orang mendengar terjadi ada di Wuhan, ada terjadi wabah seperti itu? Karena pada saat itu orang masih dengan terkunci pikiran dengan harapan-harapan, dengan analisa-analisa mereka sendiri. Dan mereka juga tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar. Bapak Ibu, nah persoalannya adalah, dari hal ini kita belajar. Sebelum para rasul mengalami goncangan dari antara harapan dengan kenyataan, mereka 4 kali sudah diberitahu oleh Kristus apa yang akan terjadi. Di dalam peristiwa pandemi yang kita alami di negara ini, kita sebenarnya juga sudah tahu lebih dulu apa penyakit ini dan bagaimana cepatnya penyakit ini mewabah. Tetapi kita pun tidak memperhatikan. Akibatnya sama seperti para rasul yang begitu frustasi, kaget ketika peristiwa yang dialami di Yerusalem berbeda sekali dengan harapan mereka. Kita pun menjadi kaget, frustasi, bingung, dan banyak orang juga patah harapan. Banyak terjadi PHK, perusahaan bangkrut, dan sebagainya. Bapak Ibu, sebenarnya dalam hal ini kita belajar, di dalam banyak peristiwa-peristiwa yang hebat,
sebenarnya Allah telah memberi tanda-tanda lebih dulu kepada saudara dan saya apa yang akan terjadi sehingga kita dapat mempersiapkan dengan lebih baik. Tetapi persoalannya adalah seringkali pikiran kita terkunci, kita tidak membuka pikiran kita atas tanda-tanda yang Allah berikan. Demikian juga ketika peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi, kita pun masih terkunci dengan cara berpikir kita, sehingga akibatnya kita juga tidak melihat kehadiran Allah. Bapak Ibu, pada malam hari itu, sekalipun pintu-pintu terkunci, ternyata Yesus dapat masuk ke dalam rumah itu. Dan ketika dia masuk, dia mengatakan kepada para rasul, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu, damai sejahtera yang dijanjikan, dikatakan Kristus pada saat itu, bukan dalam pengertian dunia, dalam pengertian katakanlah imam-imam kepala dengan orang-orangnya tidak lagi mencari-cari para rasul, tidak lagi membenci para rasul, atau alternatif lain bahwa Yesus memberikan suatu kekuatan yang luar biasa kepada para rasul sehingga mereka tidak perlu takut menghadapi apapun yang dilakukan oleh para imam kepala dan orang-orang Farisi. Bukan itu. Dan Yesus sendiri sebenarnya sudah mengatakan itu pada perjamuan makan malam terakhir bersama para rasul. Dia mengatakan dengan terus terang, damai seperti apa yang akan dia berikan kepada para rasulnya. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat ke-27. Yohanes 14:27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dengan jelas dan terus terang Kristus mengatakan damai yang dia berikan bukan seperti yang damai yang diharapkan atau diasumsikan oleh banyak orang. Damai yang dia anugerahkan kepada kita adalah iman kepercayaan bahwa di dalam segala peristiwa Allah tidak pernah jauh dari kita. Di dalam segala peristiwa Allah bekerja untuk kebaikan kita. Nah, karena itu ketika kita menghadapi dinamika kehidupan di mana apa yang kita harapkan ternyata terbalik. Justru yang terjadi adalah apa yang menakutkan. Maka di saat-saat seperti itu yang paling penting adalah kita perlu mencari apa kehendak Allah di dalam peristiwa itu. Allah tidak mungkin memberikan kita hal-hal yang buruk. Allah bahkan selalu menyertai kita. Karena itu, kita perlu untuk terus mencari apa sih sebenarnya kehendak Allah dan bagaimana Allah menghendaki kita menghadapi situasi kondisi yang katakanlah tidak menyenangkan atau menakutkan kita. Tetapi masalahnya adalah setiap kita mempunyai kelemahan, setiap kita mempunyai suatu impian, suatu ambisi pribadi yang seringkali membuat kita menjadi begitu sukar untuk menangkap apa kehendak Tuhan. Karena itulah kita membutuhkan kebersamaan, kita membutuhkan suatu persekutuan. Karena ketika kita bersatu, ketika kita berdoa bersama-sama, sekalipun itu melalui online, maka kita dapat saling meneguhkan, kita dapat saling menguatkan, bisa berbagi apa sebenarnya yang dikehendaki Allah, yang dikatakan kepada kita, yang kita yakini. Dengan demikian, dengan saling berbagi, dengan saling meneguhkan, kita sungguh akan menemukan apa kehendak Allah yang sebenarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, percayalah Allah tidak pernah akan jauh dari kita. Dan di dalam kasih-Nya, Dia akan memberikan damai sejahtera bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini Engkau mengingatkan kami
bahwa di dalam kasih Engkau senantiasa menjaga kami. Ketika Engkau di dalam kemahatauan-Mu mengetahui bahwa kami harus menghadapi hal-hal yang mengejutkan, hal-hal yang mengagetkan kami, hal-hal yang pahit buat kami, sesungguhnya Engkau sering kali memberi kami tanda-tanda lebih dulu agar kami bisa mempersiapkan diri dengan baik. Dan pada saat kami menghadapi peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan pun, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah jauh dari kami. Karena itu Tuhan, anugerahkanlah kepada kami suatu kekuatan, suatu kepekaan untuk mendengar firman-Mu, untuk mendengar apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Karena ketika kami berjalan di jalan-Mu, damai sejahtera itu pasti ada pada diri kami. Mari kita berdoa kepada Tuhan bahwa kita bersyukur atas segala belas kasih-Nya, dan marilah kita menghadapi segala dinamika hidup kita dengan kepercayaan, dengan iman yang teguh. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang begitu memberkati kami Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami hari ini, firman ini boleh melekat dalam kehidupan kami dan boleh membuat kami lebih mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu seperti fajar pagi hari, bahwa setiap harinya Tuhan Engkau boleh memberikan janji-janji baru atas setiap kehidupan kami. Engkau akan menggenapi setiap janji-janji-Mu Tuhan bagi setiap kami yang datang memohon dan merindukannya. Terima kasih Tuhan. Biarlah apabila hari ini persembahan doa kita telah selesai, tetapi kami boleh tetap merasakan berkat-Mu dalam kehidupan kami, agar setiap kehidupan kami hari ini dan berikutnya Tuhan tetap berada di dalam berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.